Tanaman teh berasal dari subtropis, maka cocok untuk ditanam di daerah pegunungan. Garis besar syarat tumbuh untuk tanaman teh adalah kecocokan iklim dan tanah. Yang pertama, iklim. Faktor iklim yang harus diperhatikan seperti suhu udara yang baik, berkisar 13-15 derajat Celcius. Kelembapan relatif pada siang hari lebih besar 70%, curah hujan tahunan tidak kurang 2000 mm, dengan bulan penanaman curah hujan kurang dari 60 mm, tidak lebih 2 bulan. Dari segi penyinaran, sinar matahari sangat mempengaruhi penanaman teh. Makin banyak sinar matahari, makin tinggi suhu. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, pertumbuhan tanaman teh akan terlambat. Pada ketinggian 400-800 meter, kebun-kebun teh memerlukan pohon pelindung tetap atau sementara. Di samping itu perlu mulsa sekitar 20 ton per hektar. Yang kedua, tanah. Tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman teh adalah tanah yang serasi. Tanah yang serasi adalah tanah yang subur, banyak mengandung bahan organik, tidak terdapat cadas dengan derajat keasaman 4,5 sampai 5,6. Dalam rangka pembukaan dan pengelolaan kebun perlu dilakukan survei tanah agar diketahui klasifikasi kesesuaian tanah dan kemampuan lahan. Tanah yang baik untuk pertanaman teh terletak di lereng-lereng gunung berapi dinamakan tanah andisol. Selain andisol, terdapat jenis tanah lain yang serasi bersyarat, yaitu latosol dan potzolik. Kedua jenis tanah ini terdapat di daerah yang rendah di bawah 800. Yang berikut, penyiapan lahan. Kegiatan pertama adalah penyiapan bahan baku adalah penanaman. Sebelum dilakukan penanaman, maka diperlukan penyiapan lahan tanam. Menurut asalnya, lahan dapat berasal dari sisa hutan ataupun bekas tanaman sejenis. Tahapan dalam kegiatan ini antara lain, yang pertama, pembongkaran tunggul. Sebelum dilakukan kegiatan ini, luas lahan harus diukur terlebih dahulu dan disesuaikan dengan rencana penanaman. Pembongkaran dilakukan dengan mencabut tanaman lama dengan cangkul atau katrol. Seluruh bagian tanaman harus tuntas terangkat beserta akarnya. Yang kedua, pembersihan dan meratakan tanah. Kegiatan pembersihan tanah dengan pencangkulan yang dilakukan dengan kedalaman 20-25 cm. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan akar rimpang atau rizoma dan perakaran tanaman lama yang masih tertinggal supaya tidak timbul jamur akar. Yang ketiga, pembuatan terasering. Dibuat pada awal persiapan setelah pembersihan lahan serta perataan tanah. Untuk kebun yang curam atau miring sangat dianjurkan pembuatan terasering. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi tanah. Dalam pembuatannya, lebar teras disesuaikan dengan kemiringan lahan. Semakin miring, semakin lebar. Yang berikut, pembibitan teh. Pembibitan tanaman teh dapat dilakukan melalui dua cara, dengan biji atau kelentang serta dengan stek. Langkah yang harus dilakukan sebelum pembibitan adalah pemeliharaan pohon induk yang akan digunakan untuk pembibitan. Dalam pelaksanaan pembibitan stek teh, ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, lokasi pembibitan. Pemilihan lokasi harus tepat, sebab akan berpengaruh terhadap perkembangan bibit itu sendiri. Lokasi atau lahan harus cukup mendapat sinar matahari. Beberapa kriteria lain antara lain yaitu drainase tanah harus baik, kemudian dalam mendapatkan air dan tanah untuk pengisian polybag. Yang kedua, pembuatan naungan pembibitan. Bibit stekan yang nantinya akan ditanam harus mendapatkan perlakuan khusus, terutama dari pengaruh buruk sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Hal ini dapat menyebabkan bibit terbakar atau layu. Untuk itu perlu dibuatkan naungan di atas pembibitan. Bahan yang biasa dipakai adalah bambu yang sudah dianyam. Yang ketiga, pemeliharaan bibit. Bibit yang sudah berada dalam bedengan ditutup dengan plastik atau sungkup selama 2 bulan. Kemudian dilakukan penyulaman serta penyiraman dengan pupuk dan air tawar. 1 bulan selanjutnya dilakukan pelatihan bibit terhadap lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih banyak.